Shalom, salam sejahtera. Selamat berkebaktian bagi seluruh jemaat di Gereja Kristen Pasundan Bogor. Pada pagi hari ini kita akan berkebaktian untuk menyambut kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adapun ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dedan Nimrod Simatupang. Sebelum kita memulai liturgi, saya akan membacakan syair sebagai berikut. Di atas bukit yang sepi, di hari yang cerah, ke atas langit yang biru, Tuhan Yesus terangkatlah. Tangannya terbuka, memberi berkat bagi umatnya. Yesus kembali pada tahtanya di sorga mulia. Karya penyelamatannya di bumi sudah sempurna. Dialah Raja Maha Besar, Raja alam semesta. Kuakui dengan iman, dialah juru selamatku. Kuabdikan diri ini kepada Tuhan dan Rajaku. Firman-Nya akan kutaati terus, itulah janjiku. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 222B. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah dengan sepenuh hati sambil mengaku bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Allah Pencipta langit dan bumi yang telah memberikan keselamatan dan mempersiapkan rumah yang kekal bagi setiap orang percaya. Amin. Salam sejahtera bagimu, wahai umat yang dikasihi Allah. Salam sejahtera bagimu juga. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini bertemakan Yesus naik ke sorga dan kita menjadi saksinya. Dengan nats pembimbing didasarkan pada Lukas pasal 24 ayatnya yang 48 yang berbunyi demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Yeah.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki litani syukur pada ibadah pada pagi hari ini. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau senantiasa menyertai dan menopang hidup kami saat segala sesuatu mengalami perubahan dan semua yang hidup di dunia ini diterpa gelombang dahsyat. Saat kami kehilangan banyak hal, kami diingatkan kembali bahwa kami sesungguhnya tidak berhak atas apapun dalam hidup ini. Tak dapat kami mencegah duka ataupun menolak penderitaan dalam hidup kami. Kami menyadari Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa, baik di langit maupun di bumi. Berada dekat Allah dan merasakan naungan tangan-Mu itulah kerinduan kami. Dari tahta kemuliaan-Mu, Engkau melihat kami, curahkanlah kasih yang menguatkan dan hikmat yang meneguhkan iman kami di tengah bencana ini. Oh
Kami menanti karya tangan-Mu dalam hidup kami. Bimbing kami selalu untuk setia pada jalan Tuhan. Amin. Kita akan memasuki pengakuan dosa. Inilah kami umat-Mu yang seringkali tak mampu bertahan penderitaan. Bukannya menghasilkan buah, iman kami malah menjadi semakin kerdil. Sungguh kami telah membuat Engkau kecewa. Tuhan, ampunilah segala pelanggaran kami. Kebodohan dan pemberontakan, itulah yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terlebih ketika apa kenyataan hidup tak sama dengan keinginan kami sendiri. Kami dibutakan oleh ambisi kami, sehingga membuat hati-Mu terluka. Tuhan, jangan dan kuatlah hidup kami. Bukan kedamaian yang kami ciptakan, melainkan hidup saling membenci. Ketika kami tak rela mengampuni dan selalu menyimpan kesalahan orang lain, padahal diri kami pun tak luput dari noda dan celah. Tuhan, nyatakanlah rahmat-Mu, angkatlah kami dari lumpur dosa. Amin. Kidung Jemaat 401. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri sebagai orang yang telah mengaku dosa dengan jujur di hadapan Tuhan. Maka kita percaya Tuhan mendengar dan juga berkenan mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Demikianlah berita anugerah pengampunan dinyatakan bagi setiap orang yang dengan tulus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Teguhkanlah tekadmu untuk menjalani kehidupan yang baru.
Kristus, kita akan memuliakan Tuhan dengan membacakan secara bersaut-sautan Mazmur 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit. Dan ia berlayar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang berlindung dari panas sana. Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Adil semuanya. Lebih indah daripada emas. Bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari samudra. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah paling besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela. Dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan menyenangkan hatiku ya Tuhan. Gunung batuku dan penebus. Kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, di dalam merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, mari kita juga memohon pertolongan Tuhan agar kita mampu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami menyiapkan diri kami untuk menyambut kebenaran firman. Kami yang lemah dan terbatas ini Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, agar firman yang Kau sampaikan kepada kami dapat kami terima dengan baik, dan kami juga mampu menjadi saksi-saksi kebenaran firman-Mu di tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, pembacaan Alkitab kita di momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga didasarkan pada Injil Lukas pasal 24. Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-44 sampai 53. Firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segenap bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku.
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tapi yang juga terus melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, selamat merayakan kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Pesan yang kita baca, yang dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-48, bahwa kita semua diutus menjadi saksi. Saksi dari Yesus. Saksi dari pelayanannya, saksi dari segala karyanya, sekaligus saksi dari kebangkitan dan kenaikannya. Tetapi bukan cuma tentang itu yang harus menjadi tugas kita sebagai saksi Kristus. Maka kalau ditanya, apa yang harus diceritakan? Apa yang harus kita saksikan? Apa yang harus kita sampaikan kepada dunia tentang Yesus? Mari kita lihat. Dari mulai ayat yang ke-48 dan mundur ke beberapa ayat sebelumnya. Apa sih semuanya yang harus disaksikan itu? Tadi kata Yesus, maka kita melihat dari mulai ayat yang ke-46. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, hal pertama yang harus berani kita saksikan kepada dunia adalah cerita tentang Yesus yang menjadi Mesias yang mau menderita. Kelihatannya aneh, kelihatannya sepele mungkin ya. Kenapa harus menceritakan tentang Yesus yang menderita? Kenapa kita tidak lebih pada Yesus yang melakukan mujizat? Kenapa kita tidak serta-merta hanya menceritakan tentang Yesus yang luar biasa, bisa melakukan hal-hal yang ajaib? Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, memang tentang Yesus yang menderita ini justru menjadi poin yang sangat penting. Betul, bahwa Yesus melakukan banyak karya ajaib. Betul, bahwa Yesus memang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Betul, bahwa Yesus memang bisa mengatasi banyak persoalan dan pergumulan manusia. Tetapi satu hal yang menjadi esensi dari kehadiran Yesus ke tengah dunia adalah bagaimana Yesus menjadi sosok Mesias yang punya bela rasa yang kuat. Yesus menjadi sosok Mesias yang mau berempati kepada manusia dan segenap ciptaan. Bahkan Yesus menjadi sosok Allah yang mau merasakan penderitaan yang juga dialami oleh manusia. Maka hal yang mau diberitakan oleh kita sebagai saksinya adalah bagaimana kita bangga punya Mesias yang mau menderita bagi kita dan bagi dunia. Yesus adalah Mesias yang menderita. Yesus adalah Mesias yang mau berkorban. Yesus menjadi Mesias yang tidak mengambil shortcut, yang tidak mau cari jalan yang enak saja. Tetapi saat Yesus menegakkan kebenaran dan keadilan, saat Yesus menunjukkan bela rasa dan empatinya, ia sendiri berani menanggung resiko penderitaan dalam hidupnya. Ini yang harus kita saksikan sebagai gereja. Ini yang harus kita beritakan kepada dunia. Bukan hanya Yesus yang mampu melakukan mujizat dan karya ajaib, tetapi Yesus yang mau menunjukkan bela rasa, cinta, dan pengorbanannya dengan sikap yang tidak mau mengambil jalan mudah saja, tetapi yang siap menderita demi kebenaran dan keadilan. Itu yang harus kita beritakan. Itu yang harus kita sampaikan kepada dunia. Maka kadang-kadang ada yang aneh kalau gereja hanya menjadi sosok gereja yang dalam tanda kutip meninabobokan umat dengan kalimat-kalimat tenang, hidupmu akan penuh dengan mujizat, tenang, hidupmu akan mudah di dalam Yesus. Oh, hati-hati. Bukan teologi seperti itu yang diajarkan oleh Yesus.
Bukan teologi seperti itu yang dimintakan oleh Yesus untuk dipersaksikan kepada dunia. Tapi teologi di mana Yesus sendiri siap menanggung resiko, menghadapi jalan penuh penderitaan dalam rangka mewujudkan bela rasa, cinta, kasih, kebenaran, dan keadilan. Jangan sampai gereja jadi gereja yang PHP. Hanya menceritakan tentang Yesus yang bisa berkarya A, B, C, dan seterusnya. Nanti akhirnya banyak orang Kristen yang jadi manja. Banyak orang Kristen yang mentalnya melempem. Kena susah sedikit, datang kepada Tuhan hanya meminta mujizat. Kena pergumulan sedikit, ketika doanya tak kunjung terjawab, lalu sudah kemudian merasa bahwa Tuhan tidak mendengar. Kena permasalahan sedikit karena ia harus berada pada posisi yang harus dijunjung kebenaran, dan kemudian dia tidak menghadapi hal-hal yang enak, lalu sudah meninggalkan Kristus. Enggak. Kita belajar untuk berani memberitakan Yesus saja mau menderita. Yesus saja mau menanggung berbagai kesulitan. Mengapa kita sebagai saksinya hanya ingin yang mudah-mudah? Belajar meyakini bahwa memang Yesus berkarya dengan mujizat yang luar biasa, tetapi kita juga bukan hanya diberikan hal-hal yang di luar nalar dalam bentuk mujizat, tetapi hal-hal di luar nalar melalui kekuatan melewati penderitaan. Tidak ada kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanpa proses menjadi Mesias yang mau menderita. Tidak ada karya yang dimuliakan, tidak ada karya yang diagung-agungkan tanpa karya yang siap menderita. Dan itu yang diteladankan dan ingin kita semua menjadi saksinya. Kita diajak untuk menjadi saksi bahwa kita punya Yesus yang mau menderita demi menyatakan cinta, bela rasa, kebenaran, dan keadilan. Itu hal yang pertama yang harus kita saksikan. Apalagi hal yang harus kita saksikan? Masih di ayat 46 dilanjutkan tadi adalah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Berita kedua yang harus kita sampaikan, harus kita saksikan kepada dunia adalah tentang Dia yang bangkit dari kematian. Adalah tentang Yesus yang mengalahkan kuasa maut dan kemudian Dia mau memberitakan kepada dunia bahwa ada pengharapan. Kematian memang menjadi sesuatu yang akan dialami oleh semua manusia. Tetapi kematian tidak akan menjadi sesuatu yang membelenggu kita dalam kekekalan. Saat kita percaya kepada Yesus, maka kita juga percaya pada kuasa kebangkitannya. Pada kuasa yang membuat kita memiliki satu pengharapan bahwa setelah kita mati secara raga, kita punya kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Itu yang menjadi panggilan kita untuk kita beritakan kepada dunia. Itu yang harus menjadi kesaksian kita. Bahwa kita memiliki Allah yang mengalahkan maut. Apa implikasinya? Apa yang menjadi implementasi dari kesaksian ini? Maka kesaksian ini mau mengingatkan kita. Iya, Yesus yang bangkit itu memberitakan kepada kita kuasa dosa tidak akan lagi pernah membelenggu kita. Upah dosa memang maut, tetapi maut tidak akan pernah menjadi sesuatu yang menakutkan lagi bagi kita. Upah dosa memang maut, tetapi Ia mengalahkannya bagi kita. Dan itu menjadi satu pengharapan buat kita. Kalau maut saja dikalahkan, apalagi yang harus kita takutkan di tengah dunia ini. Kalau maut saja berhasil dikalahkan, maka apa yang harus menjadi ketakutan terbesar kita lagi saat ini? Bukankah dulu ketakutan terbesar manusia adalah menghadapi kematian? Tetapi jika kematian saja sudah menjadi sesuatu yang dikalahkannya, apalagi yang harus kita takutkan? Tidak ada satupun. Kita optimis berjalan menghadapi hari-hari yang akan kita lewati nanti dengan satu keyakinan. Semua aman di dalam Tuhan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Apalagi yang harus kita saksikan? Ayat ke-47 tadi katakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bicara tentang pertobatan itu ada dua konsep setidaknya dalam teologi Kristen. Ada konsep di mana modelnya itu begini. Bertobat itu berarti yang tadinya jalannya ke sana karena berdosa, maka dia memilih jalan yang sebaliknya. Maka bicara pertobatan adalah bicara berbalik arahlah kepada Tuhan.
Tapi juga ada konsep di mana pertobatan itu adalah di mana jalan yang seharusnya ke sana, tetapi karena dosa membuat jalan kita melenceng. Maka bicara tentang pertobatan adalah kembalilah pada jalan yang lurus. Nah, berita tentang pertobatan disampaikan tadi harus disampaikan dalam namanya. Maka bicara tentang pertobatan, kita diajak untuk ayo di dalam Kristus, mari kita berbalik arah kepada Allah. Karena pengenalan kita yang kuat kepada Kristus, kita diajak untuk kembali berbalik kepada Allah. Ada banyak hal loh yang bisa membuat kita berpaling dari Allah. Ada banyak hal loh yang bisa membuat kita melenceng dari yang seharusnya. Bukan cuma tentang pelanggaran-pelanggaran seperti mencuri, berbohong, membunuh, dan lain sebagainya. Tetapi juga bicara tentang kesombongan, bicara tentang kebanggaan-kebanggaan tertentu yang ingin dipamerkan kepada orang. Bahkan kadang-kadang dalam dunia peribadahan sekalipun ada banyak hal yang bisa membuat kita melenceng dari kehendak Allah. Di sepanjang kehidupannya, Yesus telah memperlihatkan banyak sekali peristiwa. Banyak orang yang terlihat saleh, hidup sangat baik dalam hal keagamaan, tapi ternyata ia berlawanan dengan kehendak Allah. Maka bagaimana cara agar kita tidak terjebak pada sikap yang berbalik dari Allah atau melenceng dari kehendak Allah? Lihatlah Kristus, kenali Kristus, akrablah dengan Kristus. Maka di dalam nama Kristus kita akan mengalami sebuah pertobatan. Kita akan memiliki kehidupan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Dari manusia yang sebelumnya terjebak pada kuasa dosa menjadi manusia yang telah ditebus dan pada akhirnya menjadi manusia yang hidup di dalam Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kita akan memiliki pertobatan yang benar. Pertobatan bukan diatur dengan aturan-aturan A, B, C harus A, harus B, harus C, harus dan seterusnya. Dalam perjanjian lama ada banyak sekali aturan, tetapi toh tidak membuat banyak orang bertobat. Tapi pengenalan pada kehendak Allah di dalam Yesus Kristus, itu yang pada akhirnya membawa kita pada sikap pertobatan yang benar. Dan dikatakan tadi disampaikan dalam ayat 47, pengampunan dosa juga tersedia di dalam Yesus. Yesus bukan hanya menuntut manusia untuk bisa berbalik kepada Allah, tetapi satu hal dijanjikannya bahwa pengampunan dosa tersedia di dalam Yesus. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat memberikan pengampunan dosa selain Yesus Kristus. Mungkin orang berpikir, saya mau kumpulkan pahala dengan cara berbuat baik, dengan beribadah, dengan berpuasa, dengan persembahan. Maka tidak ada yang bisa menjamin itu bisa mengampuni dosa kita. Persembahan yang miliaran, puasa ribuan hari, itu tidak bisa menjamin kita untuk memiliki pengampunan dosa. Tidak ada di antara kita yang karena usaha, karena perjuangan diri sendiri, lalu kemudian kita bisa membebaskan diri kita dari dosa. Enggak ada. Pengampunan dosa hanya tersedia karena kemurahan dan kebaikan Allah. Semua semata-mata karena Allah mengampuni kita dengan cintanya. Dan itu yang harus kita beritakan. Ini yang harus kita sampaikan kepada dunia sebagai saksi Kristus. Kita memiliki Allah yang punya cinta yang besar, bahkan dalam cintanya yang besar, Ia mau menderita bagi kita. Kita punya Allah yang mengalahkan kuasa maut, sehingga sesuatu yang menjadi ketakutan-ketakutan kita seharusnya tidak lagi menjadi beban dalam hidup kita. Karena kuasa kebangkitannya mengalahkan setiap ketakutan kita. Dan kebangkitannya itu juga mengajak kita untuk melakukan satu pertobatan. Sekaligus juga sebuah keyakinan bahwa Allah mengampuni dosa kita. Maka sekarang kalau itu semua menjadi hal-hal yang harus kita sampaikan sebagai saksi Kristus. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menjadi saksi yang baik? Bagaimana kita bisa menjadi sosok saksi-saksi Kristus di tengah dunia? Apa yang harus terjadi dalam diri kita sebelum kita akhirnya bisa menjadi saksi-saksi seperti yang Yesus harapkan? Maka mari kita mundur lagi ceritanya pada ayat-ayat sebelumnya. Dikatakan bahwa dalam ayat 45 ketika Yesus menjelaskan banyak hal, dikatakan di sana Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau kita ingin menjadi saksi Kristus yang baik,
yang bisa menceritakan tentang kehidupan Yesus, pelayanannya, dan setiap hal yang diteladankannya, maka mau tidak mau kita harus menjadi orang-orang Kristen yang dapat mengerti kitab suci. Bagaimana mau menceritakan tentang Allah kalau cerita-cerita tentang Allah dalam kitab suci saja tidak kita mengerti? Bagaimana kita bisa mengerti tentang kitab suci kalau ternyata kitab suci kita saja tersimpan dengan rapi di dalam rak buku kita? Bagaimana kita bisa mengerti kitab suci kalau setiap persekutuan yang disediakan, persekutuan yang diselenggarakan, berbagai kesempatan kita bergumul bersama tentang firman Tuhan tidak menjadi sesuatu yang menarik dalam hidup kita? Gak akan mungkin. Jadi kalau kita tarik mundur, kita nggak akan bisa jadi saksi tanpa kita bisa memahami dan mengerti kitab suci. Bagaimana kita bisa mengerti dan memahami kitab suci kalau kita tidak pernah mau bergaul akrab dengan kitab suci? Kalau kita mau menjadi saksi Kristus, berikanlah diri kita waktu yang cukup untuk kita diisi dengan air hidup. Berikanlah kepada diri kita waktu yang cukup untuk kita juga memakan makanan rohani dengan membaca dan merenungkan kitab suci. Bagaimana mungkin kita bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan bukakanlah pikiran hamba-Mu ini pengertian dan hikmat, kalau kita sendiri tidak punya satu dorongan yang baik, yang semangat untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Jangan jadi orang Kristen yang manja. Jangan jadi orang Kristen yang mau enaknya saja. Tunggu dikhotbahin Pak Pendeta ajalah. Tunggu nanti disampaikan kalau hari Minggu ajalah. Tunggu nanti kalau sudah ada videonya sajalah. Saya kalau harus baca sendiri mah hoream lah. Gimana mau jadi saksi Kristus kalau begitu? Kalau tunggu dikunyahkan oleh orang lain dulu, dibacakan oleh orang lain dulu baru kita dengar, bagaimana jiwa kita mengalami pertumbuhan? Bagaimana rohani kita bisa berkembang dan mekar? Nggak mungkin. Maka hal yang harus kita bangun supaya kita bisa menjadi saksi yang baik adalah bagaimana kita punya semangat untuk terus mau bergaul akrab dengan kitab suci. Sehingga dari pergaulan yang akrab kita lama-lama boleh mengerti dan memahami. Dan ketika kita sudah mengerti dan memahami, kita juga cukup pede untuk menyaksikan itu kepada dunia. Kalau kita nggak ngerti nanti kita juga takut mau cerita sama orang. Kalau nanti ditanya, Pak Tuhan Yesus itu kenapa begini, kenapa begini? Aduh saya nggak ngerti, tanya ke pendeta we. Wah gimana mau jadi orang Kristen yang siap bersaksi kalau kayak gitu? Mau jadi orang Kristen yang siap bersaksi? Bacalah kitab suci. Renungkan setiap waktu. Sirami diri kita dengan air hidup, dengan roti hidup. Sehingga jiwa kita juga terus bertumbuh, berkembang dan mekar. Bagaimana caranya kita bisa menjadi saksi? Selain kita harus memahami kitab suci, satu hal yang perlu kita minta kepada Tuhan adalah pikiran yang jernih, pikiran yang baik. Bukan hanya pikiran untuk dapat mengerti kitab suci, tetapi mintakan kepada Tuhan pikiran yang jernih untuk mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ternyata untuk memiliki pikiran yang jernih nggak gampang. Untuk bisa memiliki pikiran yang sehat, akal yang sehat, nggak gampang. Di tengah banyaknya tuntutan pekerjaan, di tengah banyaknya pergumulan, di tengah banyaknya situasi yang menguras emosi, seringkali pikiran-pikiran kita menjadi keruh, akal kita tidak lagi sehat. Dan ketika pikiran kita sudah tidak lagi sehat, banyak sekali keputusan-keputusan yang akhirnya kita ambil dengan gegabah. Banyak sekali keputusan-keputusan yang akan membawa kita pada penyesalan. Maka untuk bisa menjadi saksi Kristus yang baik, saksi Kristus yang hidup, maka mintakan kepada Tuhan agar kita memiliki pikiran yang jernih. Dan bukan hanya sekedar diminta, tetapi itu menjadi sesuatu yang perlu dilatih dalam keseharian kita. Pikiran yang jernih, pikiran yang sehat. Dan kita tidak akan pernah mungkin memiliki pikiran yang sehat kalau hati kita juga keruh. Pikiran dan hati harus selaras. Tidak akan mungkin kita bisa berpikir dengan jernih kalau hati kita juga sedang rungsing,
Emosi kita tidak terkendali. Emosi kita tidak stabil. Maka untuk menjadi saksi Kristus, kita juga perlu belajar menenangkan pikiran dan hati kita. Untuk kita bisa menjadi saksi Kristus yang baik dan berdampak, maka kita harus belajar mengelola pikiran dan hati kita. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah termakan dengan berbagai suara-suara di sekitar kita. Belajar memfilter, menyaring setiap informasi yang masuk pada diri kita sebelum pada akhirnya kita mengambil keputusan-keputusan. Belajar untuk menenangkan segala sesuatunya sebelum lalu kemudian kita bertindak. Sederhananya jadi orang Kristen juga kudu pikir panjang. Belajar pikir panjang sebelum mengambil keputusan. Belajar pikir panjang sebelum bertindak. Jangan gerusak-gerusuk. Jangan juga hanya ke bawah gara-gara kebanyakan orang begini, saya ikut-ikutan aja. Enggak. Memiliki pikiran yang sehat bukan semata-mata gimana kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang masuk jurang, masa kita mengorbankan pikiran sehat untuk ikutan masuk jurang bersama dengan orang-orang? Mau menjadi saksi Kristus, berarti siap untuk terus melatih diri. Melatih pikiran dan hati kita untuk tetap memiliki kejernihan, kesehatan yang baik. Supaya lalu kemudian status kita sebagai saksi Kristus bukan menjadi batu sandungan, tetapi betul-betul dapat menjadi saksi Kristus yang hidup, yang baik dan yang berdampak. Yang membuat orang-orang di sekitar kita mampu mengenal Dia. Roh Allah bekerja lewat pikiran dan hati kita. Roh Allah bekerja memberikan pertimbangan-pertimbangan. Roh Allah bekerja untuk membuat kita mampu mengambil keputusan yang tepat. Roh Allah bekerja dengan mendidik dan mengajari kita. Maka itu semua yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi saksi Kristus. Dan satu poin terpenting, menjadi saksi bukan hanya menjadi seorang pencerita. Menjadi saksi bukan hanya seorang yang mengandalkan bibir dan mulut. Menjadi saksi berarti siap menjadi sosok yang membuktikan kebenaran apa yang kita saksikan. Menjadi saksi berarti kita siap menjadikan kehidupan kita sebagai bukti tentang Kristus yang berkarya. Maka kalau kita diutus menjadi saksinya, dari mulai kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, sampai kenaikannya ke sorga, kita bukan hanya menceritakan dengan bibir dan mulut kita, tetapi kita harus menceritakan dalam bukti kehidupan kita. Hidup kita harus jadi bukti. Kalau saya bercerita tentang Yesus yang mau menderita demi menjunjung kebenaran, buktikan itu terjadi pada kita. Buktikan bahwa saya juga menjadi pribadi yang siap menderita demi wujudkan cinta kasih dan perdamaian di tengah lingkungan saya berada. Banyak orang mungkin gak suka, tapi saya akan tetap siap menjadi bukti di mana Kristus bekerja dalam diri kita. Kalau kita menceritakan tentang Yesus yang bangkit dan mengalahkan maut, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang perlu kita takutkan dalam hidup ini, buktikan itu dalam kehidupan kita. Jangan hanya karena hal-hal sepele, lalu kemudian kita takut dan kita meninggalkan Kristus. Kalau mau menjadi saksi Kristus yang baik, bukan hanya menjadi pencerita, tapi menjadi pembukti bahwa apa yang saya ceritakan adalah sesuatu yang betul-betul terjadi dalam hidup saya. Menjadi saksi Kristus bahwa pertobatan dan pengampunan dosa tersedia juga harus terjadi dalam hidup kita. Buktikan. Jangan hanya bilang bertobat, tapi kita sendiri juga tidak mau bertobat. Jangan jadi calo, gitu ya. Jangan cuma jadi calo yang ayo ke sana. Tapi saya juga nggak ikut. Buktikan. Yesus naik ke surga, memberkati para muridnya, dan untuk membuktikan bahwa setiap murid itu diperlengkapi dengan kuasa. Maka kalau kita saat ini diutus menjadi saksi-saksi Kristus, jangan takut. Saat Yesus naik ke surga, Ia memberkati murid-muridnya. Dan kita percaya saat ini kita sebagai saksi-saksinya pun berangkat dalam berkat Tuhan. Kita diutus dan diperlengkapi dengan berkat Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita percaya di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia, apa yang kita anggap terbatas
dimampukan untuk tetap melakukan apa yang menjadi tugas perutusan kita. Yesus naik ke surga dalam kemuliaan. Maka kita juga percaya kita yang saat ini diutusnya di tengah dunia juga diperlengkapi oleh Allah dengan kemuliaan surgawi. Selamat menjadi saksinya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita dengan gereja dari segala abad dan tempat secara bersama-sama. Mari, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, pada saat ini, di saat kami merayakan kenaikan-Mu ke sorga, kami bersyukur. Karena kami dipercaya oleh Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Kami tahu Tuhan, seringkali kami masih kalah oleh berbagai kondisi dan keadaan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkanlah kami, bimbinglah kami, bukakanlah pikiran dan hati kami, sehingga kami semakin dewasa dalam iman dan juga kami semakin dimampukan menjadi saksi-Mu yang setia. Pada saat ini Tuhan, kami masih tetap bersatu hati, terutama untuk kondisi dunia ini, kondisi di mana kami masih menghadapi pandemi yang telah mengubah banyak keadaan di tengah kehidupan kami ya Tuhan. Maka pada saat ini Tuhan, dengan bersatu hati, kami mau berdoa. Bagi mereka yang fisiknya sakit ya Tuhan, pulihkanlah mereka. Bagi mereka yang fisiknya melemah ya Tuhan, kuatkanlah mereka. Bagi mereka yang sudah mulai lelah mengendalikan emosinya, pikirannya, dan mentalnya ya Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan kepada mereka semua kesabaran. Bagi mereka yang semakin sulit untuk membeli kebutuhan hidup, entah karena mereka mengalami pemutusan hubungan kerja, atau yang pada saat ini bisnis mereka semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan. Tuhan, cukupkanlah kebutuhan mereka. Bagi mereka yang tertekan mentalnya ya Tuhan, bagi setiap mereka yang pada saat ini merasa begitu berat hidupnya, Tuhan, anugerahkan kepada mereka damai sejahtera dan ketenangan. Bagi setiap orang tua kami, dan juga saudara-saudara kami yang pada saat ini sendiri dan merasa kesepian, Tuhan, kiranya Engkau menjadi teman yang mau melawat mereka, mengunjungi mereka, memberikan penghiburan buat setiap mereka ya Tuhan. Terutama bagi mereka yang di dalam kondisi seperti ini, mengalami hati yang sedih, hati yang berduka, dan berbagai peristiwa yang membuat mereka pada saat ini bercucuran air mata. Tuhan, hiburkanlah setiap mereka. Bagi mereka yang pada saat ini kehilangan pengharapan, ataupun mereka yang pada saat ini Tuhan mulai berputus asa, Tuhan, teguhkanlah setiap mereka. Tuhan, kami rindu pada saat ini bisa kembali bersekutu, baik bersekutu dalam kehidupan gereja, bersekutu dengan keluarga besar kami, bersekutu dengan setiap kerabat kami. Maka biarlah Tuhan pada saat ini, kami tetap dimampukan untuk belajar memahami satu dengan yang lain. Kami belajar untuk saling memperhatikan, bukan hanya memperhatikan pribadi kepada pribadi, tetapi kami mau belajar memperhatikan satu dengan yang lain, dengan kami mau belajar merawat diri kami, tetap cuci tangan, tetap memakai masker, dan tetap menahan diri untuk tidak keluar rumah. Biar pada saat ini Tuhan kami dimampukan untuk mampu saling menopang dalam segala keterbatasan kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Secara khusus Tuhan, pada saat ini kami mau menopang saudara-saudara kami yang sedang sakit.
Kami mau berdoa secara khusus untuk orang tua kami, Bapak Pendeta Emeritus Rosio Handi, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Lim Winyo, Ibu Siti Wasiah, Ibu Katarina Yakoba, Ibu Rokoyah Lumban Gaol, Bapak Iwan Siwi, Saudari Rini Elizabeth, Ibu Nani Kristiani, dan juga Ibu Yuniarti Dani. Biarlah Tuhan yang pada saat ini memulihkan setiap mereka. Biarlah Tuhan yang pada saat ini menjadi teman yang akrab dengan mereka. Sehingga dalam kondisi sakitnya, dalam berbagai kelemahan tubuhnya, mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berkati juga ya Tuhan keluarganya, yang Tuhan pakai saat ini untuk merawat, mendampingi mereka semua, agar mereka juga tetap diberikan ketenangan dan kesabaran. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang naik ke sorga. Dan bersama-sama, kami hendak berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang berbahagia, kepada setiap kita diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Sebelumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang melandasi syukur kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 8 yang berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa." Sambil menghimpunkan persembahan, jemaat menyanyi dari PKJ 153 ayat 1 sampai dengan 3. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita satu hati dalam doa persembahan. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang melaluinya kami ungkapkan rasa syukur kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi saksi yang terus mewartakan kasih Tuhan. Kiranya kami senantiasa bertumbuh dalam keyakinan Tuhan setia mencurahkan berkat yang cukup dan tepat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, Kristus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, utuslah kami menjadi saksi bagi Kristus. Berjalanlah dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Penuhilah dunia dengan kebaikan dan wujudkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan. Ubah dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita melanjutkan kehidupan kita di dalam berkat Tuhan. Kasih dari Allah memberi sukacita dan damai sejahtera, berkat dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan meneguhkan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.